Yang pertama, peserta debat wajib hadir saat dipanggil. Yang kedua, setiap paslon berbicara hanya saat diberikan kesempatan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus baik, sopan, dan santun. Selanjutnya, kritik boleh disampaikan tetapi dilarang menyerang pribadi. Selanjutnya, paslon harus bergantian antara ketua dan wakil dalam menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, waktu akan dibatasi dengan bel dan timer. Mekanisme debatnya pada kali ini memiliki 4 sesi. Sesi pertama itu tentang debat antar paslon, yang kedua adalah pertanyaan dari amplop yang telah disediakan, dan yang ketiga itu pertanyaan dari audiens, dan sesi yang terakhir adalah closing statement. Untuk penjelasan dan bagaimana cara mainnya akan kami beritahu setiap satu sesi dimulai. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki sesi pertama debat antara paslon ketua OSI periode 2025-2026, yaitu pada tanggal 18 September 2025. Baiklah, kami dari nomor urut 01 akan menyampaikan visi misi kami, yaitu visi kami membentuk santriwan dan santriwati menjadi pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, berilmu, mandiri, dan berdaya saing global. Dan misi kami ialah yang pertama, pelaksanaan program pembinaan akhlak. Yang kedua, membentuk karakter santri yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, serta disiplin waktu. Dan yang ketiga, melengkapi santri dengan kemampuan akademik, non-akademik, serta membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan bakat dan minat santri dalam bidangnya masing-masing. Yang kelima, menjadi penghubung antara santri dan ustadz-ustazah untuk memenuhi sarana dan prasarana sebisanya. Dan keenam, melanjutkan event-event seperti PIN dan menambahkan event-event lainnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu. Pertanyaan kami untuk visi misi paslon 1, kami mendengar tadi akan membangkitkan kembali event yang ada. Pertanyaan kami, event itu kan seru di awal dan terkadang akan sulit untuk dilanjutkan. Apakah yang akan kalian lakukan agar event tadi tidak hanya sekedar seremonial tetapi juga bermanfaat untuk waktu jangka panjang? Sekian dari kami. Paslon 02, berikutnya kami persilahkan paslon 03 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan mempertanyakan dari visi misi paslon 01 tadi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalian memastikan bahwa santri disiplin sementara banyak teman-teman Anda yang tidak disiplin atau melanggar aturan? Jadi bagaimana Anda cara menyelesaikannya? Terima kasih sebelumnya kepada paslon nomor 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi kita melaksanakan event ini tidak mungkin kita cuma seorang saja. Kita memerlukan banyak orang. Manusia ini saling membutuhkan. Jadi kita akan mengajak abang-abangnya atau dari organisasinya untuk membangkitkan lagi event itu dan menambahkan seperti adanya pertandingan futsal atau tambahan lainnya. Jadi kita akan membuat event itu untuk dalam jangka panjang. Kita akan membuatnya bersama-sama, tidak sendirian. Jawaban yang dijawab oleh Abah dari paslon nomor 3 pada Abah itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 03, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara kamu menyikapi disiplin sedangkan teman Anda yang tidak masih ada yang tidak disiplin.
kami akan mengadakan selama sebulan sekali yaitu rapat untuk evaluasi sesama tim untuk memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan, saling mengingatkan satu sama lain untuk merubah perilaku menjadi lebih baik untuk menjadi contoh kepada santriwan dan santriwati yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama visi dan misi dari paslon 02. Kepada paslon 02 diberikan waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, kami dari paslon 2 Bahan dan Galang akan membacakan visi misi kami. Untuk visi, membentuk santriwan dan santriwati yang berakhlakul karimah dan kompeten dalam bidang agama, bahasa, dan olahraga, dan siap berkontribusi baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Untuk misi kami, yang pertama membentuk santriwan dan santriwati yang berakhlak karimah baik di luar atau di dalam pesantren. Yang kedua, mendorong perilaku yang seimbang antara fisik dan spiritual santri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan santriwan dan santriwati baik di bidang akademik maupun non akademik. Yang keempat, mengembangkan kreativitas, kebersamaan dan kepedulian antar sesama santri. Cukup sekian visi misi dari paslon 2. Terima kasih kepada paslon 02 atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 01 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Apabila Anda terpilih menjadi ST, apakah Anda bisa menentukan berapa persentase keberhasilan atas visi dan misi Anda? Dan apa tanggung jawab yang akan Anda berikan ketika visi dan misi tersebut tidak terlaksanakan? Terima kasih, dipersilakan kepada paslon 03 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan memberi tanggapan saya, yaitu kalian menekankan 3 bidang: 1 agama, bahasa, dan olahraga. Pertanyaannya, bagaimana memastikan santri bisa seimbang menguasai ketiganya, bukan hanya unggul di 1 bidang? Terima kasih. Paslon 01 dan 03 telah memberikan tanggapan atas visi dan misi paslon 02, maka kami mempersilahkan paslon 02 untuk menjawab pertanyaan atau tanggapan tersebut dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas tanggapan paslon 1 dan paslon ketiga. Paslon 1, pertanyaannya berapa persentase yang akan berhasil dari visi misi dan apa tanggung jawab? Kalau untuk presentase, karena kita mencakup ke dalam organisasi, jika kita melakukannya bersama-sama mungkin 90% akan terlaksanakan karena semuanya tidak ada yang sempurna. Tetapi jika hanya satu orang yang bekerja, mungkin itu tidak akan terjadi visi misi. Dan untuk tanggung jawab, jika itu tidak terjadi, kami siap ya untuk turun dari jabatan. Siap ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari paslon 03. Yang mana, bagaimana, yang jawabannya, bagaimana santri mengungguli dalam 3 bidang tersebut? Kan santri itu tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan akademik. Makanya kami akan mencoba membina dari di antara yang 3 itu, di mana skillnya berada. Kalau di akademik, maka kami akan bina di bidang tersebut, dan kami tidak akan memaksakan mereka kepada bidang mereka tidak inginkan. Kita akan mencoba di 3 bidang tersebut, walaupun tidak dirinya. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari paslon 02. Selanjutnya, mari kita saksikan pembacaan visi dan misi paslon 03 dan kami berikan waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Saya akan membagikan visi dan misi saya. Visi saya mewujudkan santriwan dan santriwati yang beriman,
berakhlakul karimah, berwawasan luas baik dalam ilmu agama ataupun umum, serta sehat jasmani dan rohani, bermanfaat bagi masyarakat dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misi yang pertama, menekankan pembentukan akhlakul karimah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membekali santri dengan berbagai keterampilan atau skill dan kecerdasan untuk menghadapi perkembangan global. Nomor 3, mengembangkan keahlian santri di bidang akademik ataupun di non akademik yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Munawwarah. Yang keempat, menjadi wadah inspirasi komunikasi antara guru, siswa dan pihak sekolah. Yang kelima, menjadikan santri mandiri dan berinovasi. Itulah dia visi dan misi dari paslon 03, dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon 01 untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada paslon 03. Seperti biasa diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, kami akan memberikan pertanyaan kepada nomor urut 03, yang mana kalian tadi membacakan misinya membekali santri dengan berbagai keterampilan skill dan kecerdasan untuk menghadapi perkembangan global dan mengembangkan keahlian santri. Yang ketiga, cara kalian mengembangkan keahlian santri itu bagaimana? Sedangkan ada ustaz-ustaz yang menyuruh masuk eksternal di lokal, santri itu tidak mau menggunakan skillnya di situ. Dia tidak ingin masuk ke ekskul itu dan dia hanya berdiam, tapi dia mempunyai potensi. Bagaimana cara Anda mengeluarkan potensinya itu? Baik, terima kasih. Kepada paslon 01, selanjutnya kami persilakan kepada paslon 02 untuk memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Diberi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Tanggapan dari kami adalah dalam visi paslon 3 mengatakan menjadi wadah aspirasi komunikasi antara guru, siswa dan sekolah. Bagaimana cara Anda untuk mewujudkan misi tersebut, sedangkan terkadang murid atau santri merasa takut segan kepada guru sehingga dia akan segan mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu pada dirinya kepada guru. Sekian, terima kasih. Dikarenakan paslon 01 dan 02 telah memberikan pertanyaan kepada paslon 03, langsung saja untuk paslon 03 memberikan jawaban dari tanggapan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh paslon 0102. Dipersilakan dimulai dari sekarang. Menjawab pertanyaan dari paslon 01 yang mana bagaimana cara mengembangkan skill dan bagaimana cara mengukurkan potensi dari masing-masing siswa gitu. Caranya adalah kan masing-masing santri itu mempunyai skill yang berbeda-beda lah. Makanya di sana kita akan mentes santri-santri ini di mana letak skillnya berada gitu. Jadi kita akan mencoba di mana kemampuan atau potensi yang dia bisa. Jadi kita coba, kalau dia tidak mau, maka kita coba di tempat yang lain, di potensi yang lain. Pertanyaan dari paslon 02 yang mana pertanyaannya bagaimana menjadi wadah aspirasi komunikasi antara guru, siswa dan pihak sekolah apabila mereka takut. Betul, saudara. Kadang mereka itu bukan takut, saudara. Mereka itu hanya segan, saudara. Rencana kami akan mengadakan rapat antara siswa, guru dan pihak sekolah mengatasi masalah tersebut, saudara. Terima kasih. Kepada paslon 03, dengan demikian sesi 1 untuk debat antar paslon telah selesai kita laksanakan. Masih semangat? Siapa pendukung paslon 01? 02 mana semangat?
untuk soal pertama adalah tentang kebersihan lingkungan. Di pondok pesantren, santri dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bersih. Sebagai santri, kita mengetahui tentang pentingnya kebersihan dalam Islam. An-nazhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Namun, realitanya di Munawwaroh sampah selalu banyak bertebaran, khususnya setelah jam istirahat. Jika saudara terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSI, program apa yang akan saudara buat untuk membantu pondok menyelesaikan masalah ini? Baik, pertanyaan akan saya ulang sekali lagi. Tentang kebersihan lingkungan. Di pondok pesantren, santri dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bersih. Sebagai santri, kita mengetahui tentang pentingnya kebersihan dalam Islam. An-nazhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Namun, realitanya di Munawwaroh, sampah selalu banyak bertebaran, khususnya setelah jam istirahat. Jika saudara terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSI, program apa yang akan saudara buat untuk membantu pondok menyelesaikan masalah ini? Apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kepada paslon 03, kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Menurut saya karena banyak sampah yang bertebaran dan setelah keluar main, ya kan? Akan membuat kalau ketika berbelanja, ketika keluar main, itu kita wajib membawa piringan gelas. Jadi sekarang tidak boleh tidak memegang plastik lagi. Jadi wajib membawa piringan gelas masing-masing. Gitu. Biar tidak ada sampah di sini. Bukan untuk masyarakat nanti adalah orang sendiri supaya tidak ada sampah. Terima kasih saya ucapkan kepada paslon 03 dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan dan kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada yang kami akan mencoba menjawab. Kami sadar akan itu bahwasanya di pondok ini sampah begitu banyak. Jadi apabila kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSI, maka kami akan mencoba membuat koor kebersihan atau anggota kebersihan yang bekerjasama dengan santri. Bisa jadi kita membuat dasar dari kelas yang lain untuk mengambil sampahnya dalam waktu 5 menit dibantu OSI. Jadi kita dalam penyelenggaraan itu selalu bekerja sama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon 02 yang telah membuat para penonton sangat terpukul dengan jawabannya. Mari tepuk tangannya, mana semuanya? Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan dan kami berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Cara mengatasinya kami akan mengambil dari beberapa teknologi untuk mengingatkan bersama-sama untuk jangan membuang sampah sembarangan dan terutama dari abang-abang kelasnya, karena yang patut dicontoh itu abang-abang dan kakak-kakaknya. Abang-abang dan kakak-kakaknya itu menjadi contoh kepada adik-adiknya. Kalau kebersihan di pondok, kita akan, kalau semisal kami naik menjadi ketua atau wakil OSI, kami akan mengadakan setidaknya paling tidak 2 kali sebulan untuk melaksanakan gotong royong di pondok pesantren. Jadi kita sekian, terima kasih. Dari pertanyaan nomor 1 dari ketiga paslon kita pada hari ini, dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor
2 tentang disiplin waktu dan seragam santri. Dalam surat Al-As, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Artinya, penting bagi kita untuk menjaga waktu. Lalu, bagaimana sebagai santri kita juga memahami pentingnya jadi santri yang patuh, termasuk dalam hal seragam dan pakaian. Saat ini di Menorah masih banyak santri yang belum disiplin dalam waktu dan pakaian seragam. Jika saudara terpilih, program apa yang saudara akan buat untuk membantu pondok dalam mencapai kedisiplinan ini? Baiklah, soal akan diulangi sekali lagi tentang disiplin waktu dan seragam santri. Dalam surat Al-As, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Artinya, penting bagi kita untuk menjaga waktu. Lalu, sebagai santri kita juga memahami pentingnya jadi santri yang patuh, termasuk dalam hal seragam dan pakaian. Saat ini di Munawarah masih banyak santri yang belum disiplin dalam waktu dan pakaian seragam. Jika saudara terpilih, program apa yang akan saudara buat untuk membantu pondok dalam mencapai kedisiplinan ini? Apakah soalnya sudah bisa dimengerti? Langsung saja kepada paslon 01 untuk memberikan jawaban. Diberikan waktu selama 5 menit. Baiklah, untuk mengatasi waktu dan disiplin oleh santri ini, kami akan membuat beberapa bagian-bagian dari USTI, contohnya yaitu bagian kedisiplinan yang akan mengatur bagian kedisiplinan oleh santri, dan kami akan memberikan sanksi-sanksi tertentu yang akan membuat efek jera pada santri sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih. Pada paslon 01 selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Moderator, untuk kedisiplinan mungkin kami akan lebih memfokuskan pekerjaan kepada keamanan OSTI dengan tujuan yaitu bekerja sama dengan anggota lainnya agar santri lebih disiplin waktu dan dalam pakaiannya. Kalau untuk sanksi kami tidak berhak untuk hal itu. Sekian, terima kasih. Langsung saja untuk selanjutnya kepada paslon 03 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menyuruh seluruh OSTI untuk memperketatkan peraturan. Paslon 01, 02, dan 03 telah menjawab pertanyaan dari kami. Langsung saja untuk kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu tentang ibadah. Tujuan kita diciptakan Allah tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah masih sering disepelekan oleh kebanyakan santri. Saat akan sholat, masih saja disuruh, dipanggil, dan dihalau. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya jika saudara terpilih untuk menghadirkan kesadaran santri akan pentingnya ibadah ini? Pertanyaannya saya ulangi. Tujuan kita diciptakan Allah tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah masih sering disepelekan oleh kebanyakan santri. Saat akan sholat, masih saja disuruh, dipanggil, dan dihalau. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya jika saudara terpilih untuk menghadirkan kesadaran santri akan pentingnya ibadah ini? Apakah sudah dimengerti? Baiklah, kami persilahkan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Kami tentang gerakan yang akan dilakukan. Kalau untuk ibadah sebenarnya itu kesadaran diri masing-masing. Tetapi kami sebagai OSTI akan berusaha melakukan penyuluhan pentingnya ibadah, membantu teman-teman adik-adik untuk menuju ke mushola dan mengingatkan betapa pentingnya ibadah kita sebagai manusia. Sekian, terima kasih.
Baiklah, langsung saja pada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Seperti biasa kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Kan mereka itu kan sudah besar, mereka itu sudah mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sudah balik, sudah berakal. Sedangkan dalam hadis moderator, ketika berumur 7 tahun maka pukullah. Persilakan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Kami berikan waktu 5 menit dari sekarang. Dalam misi kami yang pertama dan kedua tertulis, yaitu pelaksanaan program pembinaan akhlak dan membentuk karakter santri yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial serta disiplin waktu. Dalam hal ibadah, itu merupakan tanggung jawab pada diri masing-masing dan memuhasabah. Karena untuk membentuk diri seseorang itu hanyalah dirinya sendiri. Kami hanya bisa mengingatkan terus-menerus sehingga menumbuhkan kesadaran pada diri mereka yang mendorong untuk merubah sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka. Karena kita tidak bisa memaksa, hanya bisa menumbuhkan kesadaran yang ada pada diri mereka masing-masing. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ada pepatah mengatakan bagaikan katak dalam tempurung. Munawarah memiliki program unggulan seperti kitab, tahfiz, dan dakwah. Di samping itu, kita juga punya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tilawah, salawat, dan lain-lain. Bagaimana cara saudara jika saudara terpilih menjadi ketua dan wakil OSTI agar kita tidak menjadi apa yang disampaikan oleh pepatah tersebut? Diulangi. Ada pepatah mengatakan bagaikan katak dalam tempurung. Munawarah memiliki program unggulan seperti kitab, tahfiz, dan dakwah. Di samping itu, kita juga punya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tilawah, dan salawat, dan lain-lain. Bagaimana jika saudara terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSTI agar kita tidak menjadi apa yang disampaikan oleh pepatah tersebut? Sudah dipahami? Saja kita berikan kesempatan untuk paslon 03 menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya, jika kita banyak pepatah tadi mengatakan pondok kita seperti katak dalam tempurung gitu kan. Jadi bagi saya akan, karena saya berulang kan, dan saya banyak teman-teman saya yang ada di sekolah-sekolah lain, maka saya akan mencari informasi-informasi atau event-event apapun dari sekolah lain dan kita insya Allah akan mengikutinya. Kesempatan kepada paslon 02 menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Yang mana jawabannya kita bina saja mereka di bidangnya masing-masing. Dan program seperti kitab yang adakan di pondok ini merupakan program unggulan. Dan walaupun mereka tidak mempunyai bidang di sana, maka setidaknya jika mereka minat, maka kita akan memberikan sedikit bahan agar mereka apabila ditanya orang, minimal mereka mampu menjawabnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 01 menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan dari moderator. Tadi moderator bilang kan bagai katak dalam tempurung. Artinya santri mempunyai skill tapi tidak tersalurkan. Biasanya skill santri itu menjadi kebiasaan mereka dan hanya teman mereka yang mengetahui. Oleh itu apabila kami menjadi OSTI, kami akan mengadakan yaitu MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Karena di satu kelas yang mengetahui kebiasaan teman mereka hanyalah yang sekelas dengan mereka. Dengan Majelis Permusyawaratan Kelas kami akan mengadakan rapat sekali seminggu, dan apabila ada keluhan dari santri maka perwakilan kelasnya dapat
berbincang dengan OSTI dan memberikan saran maupun kritik sehingga kami dapat mengetahui apa saja yang diperlukan oleh santri dan ekskul apa saja yang harus diadakan. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kepada soal nomor 5. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bergelut dengan kitab dan bahasa Arab. Dan untuk bisa menjadi orang yang terus memahami perkembangan zaman, bahasa Inggris adalah suatu kewajiban. Menjadi cita-cita pondok jika kedua bahasa tersebut mampu diterapkan dalam komunikasi santri sehari-hari. Namun, jangankan berbahasa yang dua itu, berbahasa Indonesia yang baik saja sangat sulit untuk dilakukan santri. Jadi bagaimana terobosan saudara jika saudara terpilih menjadi ketua OSTI untuk menggapai cita-cita pondok tersebut? Apakah sudah bisa dipahami saudara? Berikan kesempatan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan seperti biasa kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Kami akan menjawabnya. Yang jawabannya ketika kita ada agenda. Jadi seperti MC yang di depannya, kami akan berkontribusi sebelumnya mengarahkan untuk mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dan sedikit demi sedikit. Dan selanjutnya untuk mengembangkannya, sebenarnya kita hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan seperti ekskul pendalaman bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi setelah kami akan melanjutkan pendalamannya hingga santriwan dan santriwati paham. Cukup sekian, terima kasih. Paslon 01, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan, dan kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Saudari moderator, pertanyaannya bagaimana mewujudkan cita-cita pesantren berbahasa? Di dalam visi kami menekankan 3 bidang: agama, bahasa, dan olahraga, dan kami akan berusaha mewujudkan pesantren berbahasa di Munawarah, dan mungkin sedikit berkolaborasi dengan pesantren ramah anak yang bertujuan menciptakan pesantren berbahasa. Mungkin sekian dari kami. Baiklah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ketika saya misalnya dipilih menjadi OSTI, saya akan mengadakan sebuah kegiatan seperti setelah subuh itu santri-santri tidak tidur, tetapi 10 menit sebelum mandi kita akan mengadakan kayak mufradat, atau kalau yang laki-laki itu kita dikhususkan kepada mufradat, kita khususkan ke bahasa Arab, dan yang asli kita khususkan ke bahasa Inggris, ke vocabulary setiap subuhnya. Dan kalau berbicara kita sama kita wajib berbahasa Indonesia, dan kita kepada ustaz-ustazah wajib berbahasa Arab dan Inggris. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Rasulullah adalah teladan bagi kita. Beliau adalah pemimpin Islam tertinggi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pemimpin harus memberikan contoh atau teladan. Dalam keseharian OSTI, masih kita temukan anggota OSTI yang belum mampu menjadi contoh, seperti malas sekolah, tidur di kelas, pacaran, dan lain-lain. Apa yang saudara lakukan di awal kepemimpinan saudara jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSTI dalam memastikan OSTI bisa menjadi teladan bagi seluruh santri? Bisa dipahami saudara? Kami berikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, kami akan menjawab, yaitu kami akan berusaha untuk mengingatkan kepada mereka yang sering melakukan perbuatan itu, karena pada dasarnya kita menjadi contoh pada adik-adik kita. Jadi kita hendaknya selalu memberikan contoh yang baik, karena adik-adik kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh seniornya. Berikan kesempatan kepada
kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab. Jika ada OSTI yang melanggar peraturan seperti berpacaran atau dan lain-lain, saya akan pertama dengan menegurnya. Terus misalnya dia tidak bisa ditegur, maka kita akan mengenakan sanksi yang telah ditetapkan nanti. Sekian. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Akan menjawab pertanyaan dari moderator. Karena setiap manusia tidak pernah luput dari dosa dan salah, maka kami sesama OSTI dan sesama santriwan dan santriwati akan saling mengingatkan. Dengan cara kami akan mengadakan rapat OSTI rutin selama sebulan sekali untuk evaluasi. Karena kita tidak dapat mengubah kepribadian seseorang, akan tetapi kita dapat mengubah kesadaran di hatinya sedikit demi sedikit. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara Anda membangun kerjasama antara pengurus OSTI yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda agar seluruh program yang direncanakan oleh OSTI dapat berjalan dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara Anda membangun kerjasama antara pengurus OSTI yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda agar seluruh program yang direncanakan oleh OSTI dapat berjalan dengan baik? Langsung saja kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Kerjasama, saudari. Terima kasih, saudari. Terima kasih kepada. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Jadi yang akan kami laksanakan untuk membangun kerjasama adalah membangun kerjasama jika sifatnya berbeda-beda. Kami akan cari tahu apa sifatnya dan letakkan dia pada tempatnya. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Kami berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, kami akan menjawab. Sebenarnya aden itu bukan hanya tentang sama rata, akan tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada di anggota OSTI nanti, kita jangan salah meletakkan kepada bidangnya. Jadi misalnya ada bidangnya di agama, kita letakkan ke kesenian, kan tak masuk. Jadi kita akan meletakkan ke tempatnya terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada anggota OSTI yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, apa tindakan yang Anda ambil sebagai ketua dan wakil OSTI? Saya ulangi, apabila ada anggota OSTI yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, apa tindakan yang Anda ambil sebagai ketua dan wakil OSTI? Kami berikan kesempatan kepada paslon 01 untuk menjawab. Dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, kami akan menjawabnya. Kami tidak mungkin akan mentisnya dari anggota OSTI, karena kami bekerja bersama-sama, tidak hanya bersendiri. Jadi kalau orangnya sedikit, bagaimana cara kita bekerja? Jadi mungkin kami akan mengingatkannya, mengevaluasi satu kali sebulan dalam rapat OSTI. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Yang kami berikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab. Jika ia melakukan 1 kali, maka bisalah kami maafkan. Tapi jika sampai 3 kali, maka kami akan mencoba mengistirahatkannya dari jabatannya.
Dan jika masa jabatannya, masa skornya sudah habis, namun ia masih melakukan kesalahan sama, maka kami akan mengeluarkannya dari organisasi. Saya akan menjawab. Anggota pertama-tama kami akan bicara langsung kepadanya. Bicara langsung kenapa Anda tidak mengerjakan. Pasti ada alasan masing-masing. Ada alasannya yang karena tidak ada teman, atau ada adik-adiknya yang payah diatur ini dan lain-lain sebagainya. Maka kami akan memberi, mungkin ada yang kurang dari apa itu anggota itu, maka kami akan menambahnya. Jika dia tidak sanggup dirinya atau dia mengundurkan diri dari organisasi, maka silahkan. Jadi kami tidak menahan dan tidak langsung mengkick secara langsung. Terima kasih. Baiklah, karena seluruh pertanyaan telah dijawab, kita akan langsung saja masuk ke sesi 3, yaitu pertanyaan dari audiens. Pada sesi ini, audiens dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada 3 paslon kita. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kami persilahkan kepada Ustazah Waka Kurikulum. Kepada Ustazah Wat, kami persilahkan. Untuk ketiga paslon ya. Boleh 2 pertanyaan? Boleh. Yang menurut pandangan Ananda, apa itu OSTI? Itu pertanyaan yang pertama. Menurut pandangan Anda, apa itu OSTI? Yang kedua, mana yang Ananda pilih? Kerja cepat atau kerja tepat? Itu saja. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustazah. Dipersilakan untuk paslon memberikan jawaban dari yang telah diberikan. Kami berikan waktu 2 menit untuk memikir jawaban. Dimulai dari sekarang. Untuk menyelesaikan satu tujuan yang sama. Sekian. Pandangan saya ada kerja yang tepat. Kerja yang tepat. Yang tepat itu pasti dah. Tujuan. Yang Selanjutnya, Baik. Menurut pandangan kami, mesti disamakan dengan DPR, yang mana DPR itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ini mesti ialah DPS, Dewan Perwakilan Santri, yang mana apabila santri itu merasa tidak nyaman di sekolah, mereka bisa menyampaikan kepada kami jikalau mereka takut menyampaikan langsung kepada ustazah, yang mana kami akan menyampaikan apa yang dirasakan oleh santri. Sekian, terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari ustazah, yaitu apakah kami akan memilih kerja cepat atau tepat? Kami akan memilih pekerjaan yang tepat, walaupun lama tetapi tepat akan memuaskan hasilnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah. Kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Ustazah. Jadi OSTI ini sama seperti tangan kanannya pondok dah. Yang bekerja sama dengan ustaz-ustazahnya dah. Dalam mengadakan suatu agenda, menyelesaikan suatu masalah, kita bersama-sama OSTI dengan ustaz-ustazahnya dah. Jadi seperti yang kami bilang tadi, kami akan mengenakan sanksi kepada orang-orang yang kami sebelum mengenakan sanksi kepada santriwati tadi, kami sebelumnya akan meminta izin kepada ustaz dan ustazahnya untuk memberikan sanksi tersebut. Jadi OSTI ini sama seperti tangan kanannya pondok. Sekian, terima kasih. memilih tanggung jawab yang tepat. Karena apabila kami mengadakan suatu acara, maka kami akan memikirkan bagaimana acara tersebut agar terus berjalan dalam jangka panjang.
dalam suatu program kami akan mengubah metode dalam suatu program tersebut akan tidak membosankan bagi santri. Terima kasih. Dari ketiga paslon kita, apakah Ustazah sudah puas dengan semua jawaban? Baiklah, selanjutnya kita minta pertanyaan dari Ustaz dan Ustazah. Kepada Ustazah Hami, kami persilahkan. Di sini Ustazah mau bertanya pada Ananda yang menjadi paslon, terutama dalam memimpin nantinya ke depan OSTI Madinatul Munawwarah. Jadi pertanyaan Ustazah untuk paslon 1, 2, dan 3. Bagaimana strategi Ananda ke depannya seandainya Ananda terpilih menjadi OSTI untuk menciptakan yang namanya santri yang disiplin dan berakhlak karimah. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu. Pertanyaan Ustaz, strategi jika kami terpilih, mungkin strategi akan kami lakukan pertama, membina kedisiplinan itu kepada diri kami sendiri terlebih dahulu, lalu kepada anggota kami, lalu kami terapkan kepada santriwan dan santriwati. Jika kedisiplinan itu telah terjadi dan kami menemukan kedisiplinan itu dilanggar, kami akan berusaha mengingatkan dan apabila perlu disanksi, kami akan serahkan kepada Ustaz dan Ustazah. Sekian, terima kasih. Tadi kan di situ Ananda bilang tadi akan menerapkan sanksi. Dan di sini Ustazah belajar dari yang kemarin-kemarin itu ya. Dan terutama disiplin dalam menerapkan pakaian. Dan seandainya sanksi tersebut tidak tegas, bagaimana Ananda mengupayakan sanksi tersebut supaya diterima terutama di kalangan adik-adik Ananda, rekan-rekan Ananda, dan Ananda sendiri yang sebagai pemimpin nantinya. Baiklah, terima kasih Ustazah. Jawaban dari kami, apabila sanksi itu tidak diterima oleh rekan-rekan di pondok, mungkin kami merasa kami tidak berhak untuk berikan sanksi, jadi sanksi kepada Ustaz dan Ustazah. Tetapi jika apabila Ustaz dan Ustazah mengizinkan kami memberi sanksi tersebut, kami akan menyulupkan sanksi tersebut apakah layak di Munawwarah ini diterapkan. Dan jika sanksi itu dan apabila ketidakdisiplinan itu terjadi pada kami akan menyerahkan diri kepada Ustaz dan Ustazah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Ustazah. Adapun strategi kami ke depannya untuk masalah akhlak, dalam misi kami sudah tertulis pelaksanaan program pembinaan akhlak. Jadi kami akan melakukan yang di asrama seminimal 2 kali dalam sebulan untuk muhasabah sesama santri, saling mengingatkan bahwa adab itu lebih penting daripada segalanya. Jadi adab itu yang harus kita tekankan, untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Mungkin Dan kesempatan kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Kalau strategi saya adalah, misalnya saya naik, saya akan menegakkan dan menetapkan peraturan dan menjalankannya dengan tegas. Ada masukannya? Ananda bilang Ananda akan menegakkan peraturan dengan tegas. Bagaimana kalau peraturan yang Ananda tegakkan itu istilahnya belum bisa santri yang menerimanya? Terlebih dulu saya tanya dulu, peraturan apa contohnya? Contohnya peraturan pakaian, Misalnya ada pakaian yang keluar
Nanti langsung kita buat peraturannya, kah disetujui atau tidaknya oleh pondok, baru kita lakukan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Ustadz Fasmi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya tanya kepada seluruh paslon, baik paslon 1 atau paslon 2 atau paslon 3. Pertanyaan saya barangkali mewakili guru-guru yang memegang mata pelajaran kitab. Oke, pertanyaannya ini kita belum pertanyaan, tapi kita jelaskan. Sudah sama kita ketahui bahwasanya pendiri pondok kita, Buya Syafi'i Maizan, itu adalah tokoh tarbiyah tulen. Betul? Tokoh tarbiyah tulen. Bahkan beliau dilahirkan dari rahim tarbiyah. Dan hari ini anak-anak Ustadz, tarbiyah itu boleh saja akan kabur. Ini boleh saja akan kabur dan hilang di Pondok Munawarah ini. Barangkali karena terkadang, dalam tanda kutip terkadang, ada desakan baik pelajaran-pelajaran yang lain yang bersifatnya umum atau kegiatan-kegiatan yang menemukan keterbiahan itu dalam konsep terkadang-kadang, tidak semuanya. Pertanyaan Ustaz, apa kiat saudara, apa kiat masing-masing paslon atau strategi untuk mengembalikan tahan ketarbiahan itu di ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon sudah siap langsung menjawab. Kami berikan waktu 2 menit untuk berpikir. Baiklah, kepada paslon 02 kami persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu, dan kami akan menjawab pertanyaan Ustadz yang mana bagaimana cara membangkitkan kembali tarbiyah. Mungkin kami akan berusaha mewujudkan apa yang Ustadz inginkan, yaitu mengulangi pelajaran kitab di waktu maghrib dan membaca Al-Quran di waktu subuh. Jadi kami akan meminta kerjasama, dan saya sebagai ketua, karena saya berulang, saya akan meminta pengawasan oleh wakil ketua saya jika kami terpilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan pertanyaan. Jadi strategi kami sebelumnya kan ada santri dan santriwati itu kan ingin masuk pondok bukan karena kitabnya saja, mungkin ada karena tahfiznya, bahasa Inggrisnya dan lain-lainnya. Jadi kami akan memilah terlebih dahulu yang mana yang ingin belajar mendalami, betul-betul mendalami kitab, mendalami bahasa Inggris atau yang lain-lainnya. Jadi kalau untuk kitab kami akan meneruskan seperti pembelajaran malam dan tambahan ketika habis subuh yang diajarkan oleh abang kelasnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kita minta kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Untuk strategi saya Ustaz, yaitu melanjutkan apa yang telah diajarkan sama di pondok ini aja. Ketiga paslon, apakah Ustadz sudah puas dengan ketiga jawaban? Atau ada tambahan, Ustadz? Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari perwakilan kakak PPL kepada Bang Torik, dipersilahkan. Baik,
terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu untuk bertanya kepada saya. Langsung saja ke pertanyaannya. Di sebuah organisasi, peran penting dari ketua itu sangat berpengaruh kepada anggotanya. Nah, maka dari itu, apabila terjadinya sebuah perbedaan pendapat antara Ananda selaku ketua dengan pengurus yang lainnya, apabila terjadinya perbedaan pendapat antara ketua dengan pengurus, nah, apa tindakan yang Anda ambil? Apakah Anda menekankan pendapat Anda pribadi sebagai ketua atau mengikuti mayoritas pendapat dari pengurus Anda yang lainnya? Sekian, terima kasih. Kami persilakan kepada ketiga paslon untuk memikir jawaban. Apabila ada yang sudah mendapatkan jawaban, bisa langsung mengonfir. Persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mister. Adapun yang akan kami lakukan antara berbeda pendapat dengan anggotanya, kami sebelum itu kan kita sedang mengadakan rapat, kita berbeda pendapat. Kita akan memilih pihak mana yang lebih banyak suaranya, misalnya untuk yang B, misalnya pilihannya B dibanding A, jadi pilihan kita adalah B. Jadi kita melihat sesama, bukan karena kita ketua, kita lah yang mengaturnya. Terima kasih. Kami untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Saya terima kasih kepada moderator dan kepada Bang Turik, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Menurut saya perbedaan pendapat itu sangat wajar, Pak. Jadi apa salahnya kita gabungkan semua pendapat itu menjadi satu, menjadi sebuah inti yang kita cari selama ini, dan bisa jadi sebuah perbedaan yang kita gabung menjadi satu itu menjadi jawaban yang benar-benar kita cari selama ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Mr. Torik. Pertanyaan dari Mr. Torik. Menurut saya, Mr., apabila seseorang memberikan pendapat, maka kami mesti akan bermusyawarah dulu. Kan kita nggak ada demokrasi, Mr. Nah, itulah ketiga jawaban dari ketiga paslon. Apakah Mister sudah puas dengan seluruh jawaban? Baiklah, untuk pertanyaan terakhir kita minta kepada perwakilan santri, kepada Bang Febri, kita persilahkan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon, di mana dari beberapa visi misi yang saudara katakan, maka situ saya akan bertanya pada Anda, apabila visi misi saudara itu tidak mencapai sebuah target, apa yang saudara lakukan dan bagaimana cara saudara menyukseskan visi misi Anda agar bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Begitu. Diberikan kepada ketiga paslon memikir jawaban selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban pertama kita minta kepada paslon 03. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Misalnya apa yang kami buat di visi misi kami tidak sesuai jalan, maka kami akan mengundurkan diri. Karena kan sudah membuat yang milik saya kecewa gitu kan, sudah berharap di apa yang saya buat ini akan dijalankan, rupanya tidak terjalankan, maka saya mengundurkan diri. Kalau memang saudara mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak ada kesiapan Anda untuk menghadapi apapun itu, baik kekonflikan ataupun sebuah yang kesalahan yang akan dihadapi. Berarti Anda belum siap untuk menjadi pemimpin. Karena ketika kalian ingin menjadi pemimpin, kalian butuh kesiapan yang sangat matang. Karena ketika kalian ada pemimpin nanti akan ada yang akan hadapi. Karena saya pernah berpengalaman saat ini.
Gitu saudara. Ya, berarti saudara belum siap untuk menjadi pemimpin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pemimpin itu butuh kesiapan dan matang untuk dalam pemerintah. Karena kan pemimpin itu kan memerintah untuk sebuah organisasi. Jadi kan setiap organisasi tidak ada yang namanya berjalan dengan baik. Pasti ada yang akan kita hadapi. Tak semudahnya itu jalan akan lurus, pasti ada lubangnya. Begitu saudara. Saya lebih memilih mundur diri saja. Baiklah, langsung saja kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Kepada paslon 02 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan Bang Febri karena telah memberikan pertanyaan. Jika semisal kami sebagai calon ketua dan wakil OSTI terpilih dan kami tidak menjalankan visi misi kami, maka kami akan melaksanakan penyuluhan terlebih dahulu kepada pembina OSTI. Jika memang benar visi misi tidak bisa dijalankan dan bisa diganti atau disetujui diganti visi misi kami, maka kami akan berusaha membangkitkan visi misi tersebut. Dan jika memang visi misi itu tidak lagi terjalani, mungkin kami akan memilih mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada paslon 01 untuk memberikan jawaban. Dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan santri. Sebagai OSTI akan sepenuhnya bertanggung jawab dan berusaha untuk melaksanakan visi misi, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan visi misi yang telah kami sampaikan. Sepertinya kami membentuk persentase keberhasilan, bukan menentukan. Awalnya persentase 50%, maka kami akan berusaha menaikkan persentase keberhasilan visi misi tersebut menjadi lebih meningkat. Dan apabila visi dan misi kami tidak terlaksanakan, maka kami sebagai OSTI akan melaksanakan rapat untuk mencari akar permasalahan yang ada dan mencoba membereskannya. Adapun apabila visi misi tersebut tidak bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang, maka kami akan bermusyawarah untuk menggunakan program yang sama akan tetapi metodenya yang berbeda, atau kami akan mengganti programnya yang mana manfaatnya juga tetap sama seperti sebelumnya. Terima kasih. Misalnya visi misi saudara tidak berjalan, berarti saudara akan bermusyawarah dengan ustazah ya untuk menggantikan program tersebut. Bagaimana tanggapan santri nanti? Santri sudah mendengar semua visi misi saudara, mereka sudah bersenang mendengar visi misi saudara dan berharap saudara menjadi ketua OSTI. Visi misi yang ada yang katakan kepada seluruh santri ini, itu mereka berharap itu akan terwujudkan. Tapi bagaimana itu? Sedangkan saudara mengatakan menggantikan programnya. Tadi saya menjelaskan bahwa visi misinya tetap sama, akan tetapi program dan cara pengamalannya itu yang berbeda. Itulah ketiga jawaban dari paslon kita. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari perwakilan putri yang akan diberikan oleh Zahra. Kepada Zahra kami persilahkan. Saya di sini sebagai perwakilan dari santriwati akan menanyakan pertanyaan kepada ketiga paslon. Baik, pertanyaan saya adalah jika calon wakil ketua dan wakil ketua OSTI terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan pada debat ini itu benar, dan jika tidak terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSTI, bagaimana sikap yang akan dilakukan? Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita minta kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Zahra. Jikalau kami terpilih, kami akan berusaha mewujudkan apa yang kami sampaikan di debat kali ini. Dan jika tidak ada satu yang tidak terwujudkan atau beberapa yang tidak terwujudkan, maka bisa jadi santriwan atau santriwati bisa mewujudkan itu karena kita membutuhkan satu sama lain. Dan jikalau kami tidak terpilih, kami akan membantu paslon yang terpilih untuk mewujudkan visi dan misi yang mereka sampaikan pada debat kali ini. Sekian, terima kasih. Paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan santriwati.
Apabila kami terpilih menjadi wakil dan ketua OSTI, maka kami akan menjadi penghubung antara para santriwan dan santriwati dengan Ustadz Ustazah. Kami berusaha semaksimal mungkin bersama-sama dengan seluruh para santri dan para anggota untuk mewujudkan visi misi kami. Untuk mengetahui keluh dan kesah para santri, maka kami akan menegakkan yang namanya MPK, yaitu Majelis Permusyawaratan Kelas, yang mana di setiap kelas mengutus satu anggota. Apabila OSTI rapat, maka kami akan mengajaknya untuk mengetahui keluh kesah dari para santri dan apa saja yang diperlukan oleh santri maupun kritik dan saran agar kami mengetahui dari seluruh santriwan dan santriwati. Intinya agar bisa seluruh keluh kesah santriwan dan santriwati tersampaikan kepada OSTI, dan kita bersama-sama pasti bisa untuk mewujudkannya. Dan jikalau kami tidak terpilih, maka kami akan membantu mewujudkan visi misi yang telah disampaikan oleh OSTI yang akan naik. Terima kasih. Kelas selanjutnya kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan. Saya kami berusaha menyerahkan visi misi kami seperti slogan kami kata terpilih, maka kami membantu paslon yang lain sendiri. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz wal Ustazah serta rekan-rekan santri putra dan putri atas pertanyaan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menilai gagasan dan kesiapan masing-masing paslon. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada sesi keempat, yaitu closing statement. Yang pertama, pada sesi ini masing-masing paslon akan menyampaikan rekapan visi dan misi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, para kandidat juga akan menegaskan kembali program unggulan yang mereka tawarkan. Tidak lupa pula, mereka juga akan menyampaikan ajakan dan harapan untuk seluruh siswa. Dan terakhir, mereka akan menutup dengan pernyataan singkat sebagai penegasan. Apakah sudah jelas atau diulangi, saudara? Pembentukan adab santri. Selanjutnya program keunggulan kami yaitu di bidang pramuka akan berprogram di pramuka. Tapi kalau di OSTI lain saya tidak tahu, mungkin pramuka akan ditiadakan atau gimana saya tidak tahu. Tetapi saya hanya unggul di bidang pramuka saja. Terus misalnya saya naik menjadi ketua OSTI, saya akan menegakkan keadilan, ketegasan. Sekian, terima kasih. Kepada paslon 02 kami persilakan. Baiklah, maka kesimpulan dari visi dan misi kami ialah sebelumnya kami melihat santri sangat suka atau sangat banyak suka dengan olahraga, baik itu PA ataupun OSTI. Dan kami berusaha menciptakan pesantren yang berbahasa dan berakhlak mulia. Dan program unggulan kami ialah kami akan berusaha menghidupkan bahasa, baik bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris. Juga di bidang olahraga, seperti mencoba menghidupkan kembali takraw dan mengadakan bulu tangkis, voli serta mengadakan futsal. Harapan kami kepada santriwan dan santriwati adalah mungkin sama harapan kami bertiga, yaitu dipilih sebagai ketua atau wakil OSTI. Tetapi sedikit dari saya, jika memang pilihan kalian memang dari hati, silahkan dipilih, tetapi jangan memilih karena mengikut teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada paslon 01 untuk menjawab, kami persilahkan. Rekapan visi dan misi kami ialah melengkapi yang kurang dan melanjutkan yang ada. Melengkapi yang kurang seperti
kurangnya disiplin waktu, adab dan lain sebagainya, dan melanjutkan event-event untuk memperkenalkan munawarah ke masyarakat. Adapun tujuan kami ialah untuk melanjutkan cita-cita para ustaz-ustazah yang telah diimpikan oleh ustaz-ustazah dari dahulu, dan kami juga akan menjadi penghubung antara santriwan dan santriwati dengan ustaz-ustazah untuk menyampaikan keluh kesah dan apa saja yang diperlukan oleh santriwan dan santriwati agar dapat nyaman, tentram dan tenang berada di munawarah ini. Yang akan kami tunjukkan dalam misi kami yang di nomor 4, mengembangkan bakat dan minat santri. Kami akan mengembangkan bakat dan minat santri sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Yang seperti kami lihat dari sebelumnya, contohnya seperti ekskul futsal yang selalu pergi lomba itu hanya yang alia, jadi kami akan meningkatkannya kepada yang sanawiyah. Harapan kami untuk kedepannya adalah semoga kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan munawarah menjadi lebih maju. Adapun kalau saya terpilih ataupun tidak terpilih, semoga kita bersama dapat mewujudkan munawarah jaya. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara debat calon ketua dan wakil ketua OSTI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah periode 2025-2026 telah kita lalui bersama. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga apa yang telah kita laksanakan diberkahi dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada saudara Wahyu kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara debat kita pada pagi hari ini. Sebagai pengingat, mari kita sukseskan bersama tahap berikutnya, yaitu pencoblosan Ketua OSTI periode 2025-2026 serta penghitungan suara pada hari Sabtu mendatang. Kehadiran dan partisipasi teman-teman semua sangat menentukan lahirnya pemimpin OSTI yang terbaik untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa pada hari Sabtu nanti. Dan salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa pilih pilihan hatimu. Wassalamualaikum.